Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Dalam video kali ini masih kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya adalah seminar, saya menjadi narasumbernya. Lalu kemudian ada sesi tanya jawabnya. Lalu sekarang adalah sesi rencana tindak lanjut. Jadi anak-anak ini yang 70 orang ya, anak terpilih dari 411 anak itu akan menjadi duta anti bullying di sekolah ini. Dan untuk itu maka mereka di rencana tindak lanjut ini merencanakan nanti kalau aku jadi duta bullying apa yang akan kulakukan. Nah itu yang kemudian dipaparkan. Nah seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Nanti boleh kalian bicarakan depan, ya. Oke, baik. Perwakilan kelompok presentasi. Perwakilan kelompoknya presentasi di depan, ya. Silakan, ya kalian siapkan siapa yang ingin presentasi. Baik, Bu Retno, silakan untuk memberikan suatu permasalahan untuk dibicarakan anak-anak. Silakan. Iya, baik. Saya rasa gini kan kalian itu tujuannya jadi duta ya, anti bullying. Tadi udah dapat materi, bully itu apa, dampaknya seperti apa, gitu kan? Nah, sekarang kan kalian ini kelas 7, 8, dan 9. Kira-kira antar kelas itu akrab nggak sih nih atas angkatan? Ya, saling membuli atau enggak, gitu kan? Nah, yang tahu kan kalian nih. Nah, tiap kelompok silakan menuliskan rencana tindak lanjut setelah ini. Apa yang kamu bisa lakukan untuk menurunkan atau menghilangkan bully di lingkungan sekolah, ya. Nah itu apa yang bisa dilakukan, ya. Kamu paham nggak maksudnya? Jadi ini tiap kelas merencanakan, apa yang akan dilakukan nanti untuk menjadi duta ini, gitu loh. Paham ya? Nah silakan nanti. Misalnya ada 3 langkah yang mau dilakukan, pertama, kedua, ketiga gitu ya. Misalnya gini, saya untuk mengakrabkan kelas 9 dengan kelas 7, merencanakan misalnya anak kelas 7 yang butuh bantuan, misalnya pelajaran apa, misalnya IPA atau matematika, anak kelas 7 yang ini bisa melakukan pendampingan, misalnya kan itu bentuk mengakrabkan antar angkatan. Atau misalnya makan sarapan pagi bersama kakak kelas gitu misalnya. Nah itu mungkin kayak gitu-gitu bisa, atau kamu punya niat sendiri secara kelompok, secara pribadi pingin ngelakuin apa gitu. Jadi sebagai duta tuh apa yang mau kamu lakukan? Pertanyaan gini ya, kalau saya menjadi duta bullying maka saya akan melakukan apa gitu. Paham? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, silakan dikerjakan. Ya, baik. Contoh kelas 7A, 8A, dan 9A. Buka bersama di tempat makan di luar sekolah. Yang ketiga, kita merencanakan mengadakan outdoor day. Aktivitasnya belajar di alam, bermain di luar bersama-sama. Lokasinya di luar sekolah seperti greenhouse, lapangan, dan lain-lain. Tujuannya untuk membangun kerjasama tim dan mempererat hubungan. Waktunya kita akan adakan 3 bulan sekali di akhir pekan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
D akan menyampaikan ide yang kita diskusikan. Di sini ada 12 poin yang akan disampaikan, 6 dari saya dan 6 dari Nila. Yang pertama, berteman tanpa memandang status. Yang kedua adalah mencegah bullying yang terjadi di sekolah. Yang ketiga, membantu pelaku untuk menghentikan perilaku buruknya. Yang keempat, jika terjadi pembulian, kami akan melakukan pendekatan pelaku kepada korbannya. Yang kelima, memberikan sosialisasi tentang dampak turun bullying bullying terhadap pelakunya. Yang keenam, membentuk lingkungan sekolah aman. Yang ketujuh, memberi dukungan emosional pada korban bullying. Yang kedelapan, memberikan arahan kepada korban bullying agar cara berani melawan pelakunya. Yang kesembilan, menyelesaikan masalah tanpa menggunakan fisik. Yang kesepuluh, memberi tahu pelaku agar tidak menormalisasikan kekerasan. Yang kesebelas, untuk tentang cyberbullying, berani memblokir akun pelaku dan jika sudah berlebihan laporkan akunnya. Yang ke-12, berani bertindak jika orang tersebut sekiranya pelaku bullying. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelas 8A. Nama saya Isabel Ramadhani Lilu. Dan saya Sarjana Satelit dan Fisika. Kami akan menyebutkan upaya-upaya yang akan kami lakukan untuk menghadapi dan mencegah bullying di SMP Islam Al-Azhar 22 Sentra Primer. Pertama, jika kita menyaksikan aksi bullying, kami akan berusaha memberhentikannya dengan cara menegur. Namun, bila tidak berhasil, kami akan memanggil guru dan melaporkannya. Kami juga akan tegas dalam menghadapi aksi perundungan. Upaya kami selain itu adalah dengan menyetarakan derajat murid-murid SMP IA 22 agar tidak ada perilaku senioritas. Hal itu dikarenakan kebanyakan bullying diawali dengan pelaku yang merasa bahwa dirinya unggul dan korban yang dianggap lemah. Upaya kami selanjutnya adalah kami akan memastikan segala aksi bullying yang bertempat atau terjadi di sekolah diketahui oleh guru. Sekecil apapun aksinya itu, karena aksi-aksi yang kecil akan berkembang menjadi kasus yang lebih besar. Menurut kami, aksi bullying tidak seharusnya terjadi di instansi pendidikan karena dapat berdampak pada mental siswa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas Kami di sini mewakili perwakilan dari kelas 8B. Kita memiliki 8 poin yang akan kami berikan kepada Poin pertama, kita akan melakukan survei apakah ada pembulian di lingkungan sekolah atau tidak. Untuk poin kedua, kita akan meminimalisir ada pembulian dengan cara sosialisasi. Poin ketiga, jika memang ada terjadi tindak pembulian, kita akan melakukan tindakan tegas. Untuk yang poin keempat, menjaga ketertiban kelas maupun sekolah. Dan yang kelima, kita akan menjadikan kelas meeting sebagai ajang untuk silaturahmi. Kami akan membuat korban merasa sama-sama. Dan poin ketujuh, jika ada tindak pembulian, kita akan berkomunikasi kepada pihak yang dibully dan korban. Kalau bisa diselesaikan secara baik-baik di tempat, maka diselesaikan. Tapi jika korban itu menolak untuk diselesaikan di tempat, maka kita akan bawa ke BK dan itu akan diurus ke mungkin guru BK dan orang yang lebih dewasa. Dan yang paling terakhir, kami akan selalu memperhatikan semua kegiatan yang ada di sini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas perwakilan program C akan memberi tahu apa yang kami lakukan ketika ada kejadian bullying. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febri Setiawan. Saya Muhammad bin Zainal.
Dan inilah hasil diskusi kami. Yang pertama, kami akan mencegah segala tindak perundungan baik verbal dan non verbal. Kami akan membantu teman-teman untuk memahami apa itu bullying dan apa dampak dari bullying. Kami akan mencatat pelaku dan melaporkannya ke guru BK maupun Tansel. Yang keempat, kita akan berusaha menghilangkan senioritas di sekolah. Yang kelima, kita akan berusaha mengakrabkan satu individu antara individu yang lainnya untuk mencegah perlindungan. Yang terakhir, kita akan selalu menegur semua tindakan bullying. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelas 8D. Ya, paling depan nih. 8D, siapa yang mau maju? Ya, Yasmin dan Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8D akan membacakan kawasan apa yang kita lakukan. Yang pertama, tentunya kita akan melaksanakan pelatihan tugas di beberapa sekolah. Yang kedua, kita akan membuat sebuah acara atau game di sekolah yang menggabungkan kelas 8 dan 9 sehingga kompak bekerja sama. Yang ketiga, kita akan membuat sebuah organisasi lain selain OSIS dan MPK yang membuat seluruh murid kelas 7, 8, dan 9 bekerja sama membantu persiapan sebuah acara yang diadakan oleh sekolah. Yang keempat, kita akan mengadakan kerja bakti seluruh warga sekolah 1 kali dalam sebulan yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu gabungan antara kelas 7, 8, dan 9 dan mungkin tambahan guru dan karyawan yang dimana setiap masing-masing kelompok akan diberikan tugas dan tempat yang berbeda-beda. Yang kelima, mendapatkan eskul tentang bullying yang bisa diikuti oleh kelas 7, 8, dan 9 sehingga murid-murid yang mengikuti eskul tersebut dapat mengetahui dampak dari bullying. Apa yang akan kita lakukan jika ada bullying? Yang pertama, ketika ada seseorang yang dibully dan kita mengetahui adanya bullying tersebut, contohnya bullying verbal, kita akan mengajak korban untuk di-talk mengenai hal yang terjadi pada korban. Yang kedua, jika ada bullying fisik, tidak akan terkerasan secara langsung dan kita melihat, maka pelaku akan ditegur dan dinasehati, kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak yang lebih dewasa seperti guru, karyawan, dan lain-lain. Sekian yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, kelas 8D. Selanjutnya adik kelas kita kelas 7A, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 22 Sentra Primer, Bapak Khozin MA. Yang terhormat Ibu narasumber kita, Ibu Retno MSI, dan Ketua Jamiyah Ibu Tari. Kami adalah perwakilan dari lalu menjalankan amanah dari sekolah dengan baik, Membuat aturan di kelas tentang pembulian, contohnya stop menjadi orang rasis, mengatakan teman dengan nama lain, dan melukai fisik maupun mental. Memberi tahu apa dampak dari bullying. Terima kasih, itu saja dari kami. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bian dan Mira selaku perwakilan kelompok 7B yang terdiri dari Yuli, Janeta, Dipta, Arfa, Ian, dan saya Almira. dan kali ini kita akan menjelaskan upaya yang kita lakukan untuk mengurangi dan mencegah pembulian. Jika kita menjadi duta anti bully. Pertama, kita akan memberi informasi mengenai dampak perlindungan. Jika kita memberikan informasi terhadap perlindungan, maka pembulian dan pencegahan bully akan lancar terjadi. 2. Menjadi penengah jika ada pembulian. Jika kita menjadi penengah, maka yang ingin membuli tidak jadi membuli. 3. Membuat aturan yang adil dan tegas. 4. Menghindari pertemanan yang toksik. 5. Membawa pelaku ke ruang BK untuk bantuan. 6. Menanamkan rasa empati. Ketujuh, mengontrol emosi. Kedelapan, menjadi teman ngobrol karena korban bully agar kita memberi support untuk korban bully. Kesembilan, memberi dukungan positif. Kesepuluh, melibatkan guru-guru terutama guru BK. Ke-11, mendukung komunikasi terbuka. Ke-12, mengadakan reunian yang membahas tentang pembulian. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan kelas 7C. Jika kami menjadi kamera. berdiskusi dengan pelaku dan korban secara berkuasa, lalu menyatukan pelaku dan korban agar dapat berbagi mendidik pelaku terkait perlindungan, memberikan dukungan pada korban agar tidak dan atau takut. 5. Mendekatkan korban dan pelaku agar saling memaafkan dan menjadi teman. 6. Jika sudah tidak bisa diselesaikan dulu, maka kita akan memanggil orang tua agar bisa diselesaikan dengan mereka. 7. Membuat program atau lomba yang menyatukan 3 angkatan pada satu tim agar dapat berkenalan dan dekat dengan satu sama lain. Contoh, menggabungkan beberapa anak kelas 7, 8, dan 9 dalam lomba tari tambang. Memisahkan jika melihat seseorang melakukan bullying. 9. Mengingatkan jika melihat atau mendengar bercandaan yang berlebihan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kelas 7D. Silakan maju ke depan. Jihan dan Jasmine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine. Kami berasal dari kelompok 7D. Anggota Jasmine, Jihan, Altan, Kafif, dan juga jika kita menjadi duta bullying yang dilakukan adalah 1. Menulis surat terbuka di acara berisi mengenai terhadap Indonesia supaya sifatnya memperbaiki kegiatan bersama seperti berdoa dan game bersama, evaluasi bersama sebulan sekali tentang konflik yang
menjadi kegiatan saat di kelas. Pencegahan bullying yang terjadi biarkan korban dan pelaku berdiskusi bersama secara terbuka. Jika tidak terselesaikan, laporkan kepada wali kelas. Baik, terima kasih. Yang pertama saya mengapresiasi semua ya. Artinya kalau tadi mengukur materi ya yang disampaikan kayaknya nyambung tuh dengan program gitu ya. Jadi menurut saya ini berarti daya serapnya bagus Bu, Pak. Ya, kita harus mengapresiasi anak-anak kita nih ya yang luar biasa. Yang kedua, kalian nih kelas 9, 8 maupun 7 ini bikin program tapi secara kualitas berimbang ya, sama-sama bagus gitu. Jadi artinya punya rencana-rencana meskipun tadi secara urutan program itu kan mestinya berurut, misalnya memulai dari kelas kita dulu gitu ya. Kalau semua kelas itu baik, maka satu sekolah pasti juga akan nanti bullying gitu. Jadi tadi kan udah benar sih, juga nggak salah sih ketika dengan antar angkatan dan lain-lain, yaitu sesuatu yang menurut saya juga penting dilakukan. Tapi bahwa langkah, jadi pakai urutan gitu, langkahnya kelas, baru nanti lingkungan sekolah gitu ya. Nah makanya kalau menurut saya yang paling bagus itu ketika dia berencana melakukan survei atau pemetaan gitu ya, survei ya, ada bully atau tidak ya, tentu dimulai dari kelas, baru kemudian sekolah ya. Kemudian ini sebenarnya ada yang bagus juga sih, dia bicara pemulihan ya, jadi itu artinya sudah mengerti bahwa harus ada pemulihan. Tapi kan karena harus memilih satu ya, jadi menurut saya kalau yang sebuah program yang baik itu berurut, mulai dari kita tahu ada masalah, kita bikin harus begini, tapi kita nggak tahu ini sebenarnya ada bully apa enggak gitu kan. Jadi harus dimulai dari masalahnya ada enggak. Kalau masalahnya udah ada, siapa-siapa aja ini pelaku gitu atau korban, baru kemudian apa yang dibutuhkan untuk menghentikan. Kalau ada kan, siapa tahu di sini nggak ada gitu. Maka program apa? Oh, lebih pada pencegahan. Tapi kalau kemudian ada, berarti harus punya program penanganan kan sekolahnya gitu ya. Ya, tapi kembali ke situ, maka karena saya disuruh memilih satu, bukan berarti kalian yang tidak terpilih tidak baik ya, tidak ya. Tapi yang memulai dengan urutan yang tepat adalah kelas 8B. 8B, luar biasa, keren banget. Waduh, alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh maju? Silakan maju semuanya. Ya, kalau nggak ada harganya, jangan harganya ya, tapi penghargaan kita ke kalian sebagai kelompok terbaik adalah yang paling bagus. Penghargaannya adalah 1 BP. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas 8B. Oke, silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Nama saya Raffi Imam Safian dari kelas 8B. Pesan saya hari ini adalah senang dan mendapatkan ilmu tentang bullying. Makasih ya Bu. Ya. Pertama-tama makasih buat Bu Retno yang udah memberikan pengetahuan hari ini tentang dan juga makasih buat teman-teman sekalian yang udah mendengarkan dengan baik ya, walaupun ada
Sekian ya video RTL ini sesuatu yang bagi saya kaget banget ya. Jadi ke semua kelas nih perwakilannya kelas 9, 8 maupun 7 memaparkan ya, dan tentu harus ada satu yang terbaik. Nah, satu yang terbaik itu adalah kelas 8B. Dia memulai dari pemetaan gitu ya. Jadi kalau memang mau jadi duta bullying, apa yang harus dilakukan? Ya pertama masalahnya apa dulu ya, baru kemudian bisa menyusun langkah-langkah. Ini anak-anak juga antusias ya, sangat luar biasa, dan semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.